Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas 17 Agustus 45 Surabaya. Kami dari kelas Material Teknik 2R semester genap tahun ajaran 2020-2021. Dengan tujuan membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas Material Teknik 2R yang bermaterikan tentang Non-Destructive Test atau NDT dengan metode Magnetic Particle Test. Berikut adalah anggota kelompok kami. Oke, selanjutnya mari kita langsung saja untuk memasuki pembahasan materinya. Pengertian non-destructive test. Non-destructive test atau pengujian tak merusak merupakan aktivitas pengujian atau inspeksi terhadap suatu benda atau material untuk mengetahui adanya cacat, retak, atau discontinuity lain tanpa merusak benda yang kita uji. Saat ini NDT adalah alat yang sering digunakan dalam rekayasa forensik, teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil, dan teknik aeronautika. Magnetic Practical Test, Magnetic Practical Inspection (MPI) atau Magnetic Practical Testing (MPT) adalah proses pengujian non-destruktif yang digunakan untuk mendeteksi retakan di bagian-bagian yang terbuat dari bahan magnetik seperti besi, nikel, kobalt, dan alloys. Bahan magnetik sering direferensikan sebagai ferromagnetik, yang berarti memiliki kerentanan tinggi terhadap magnetisasi. Pemeriksaan partikel magnet adalah proses menggunakan medan magnet untuk menentukan di mana celah mungkin pada bagian. MPI adalah metode pengujian yang sangat sensitif dan bisa menjadi cara cepat untuk menentukan apakah suatu bagian memiliki celah. Ini biasanya digunakan pada tempa, coran, pengencang, pasan, bagian mesin, atau dicap. Alat yang digunakan UK magnetik, magnetisasi kirikular. Medan magnet melingkar memiliki garis-garis gaya magnet yang berjalan melingkar di sekeliling perimeter bagian. Medan magnet melingkar diinduksi dalam suatu artikel dengan baik melewati arus melalui komponen atau dengan melewatkan arus melalui konduktor yang dikelilingi oleh komponen. Berikutnya adalah prinsip kerja. Prinsip kerja dari Magnetic Particle Inspection adalah dengan memagnetisasi benda yang diinspeksi. Ketika terdapat cacat pada benda uji, maka arah medan magnet akan berbelok sehingga terjadi kebocoran dalam flux magnetik. Bocoran flux magnetik akan menarik butir-butir ferromagnetik di permukaan sehingga lokasi cacat dapat ditunjukkan. Hal yang perlu diperhatikan saat melakukan tes. Pertama adalah cleaning. Kondisi permukaan harus diperhatikan. Permukaan harus kering dan bersih dari segala macam kotoran yang kiranya dapat mengganggu proses inspeksi, seperti karat, oli, debu, dan lain-lain. 2. Menyalakan blacklight. Setting penerangan, atur intensitas UV light 20 lux dan blacklight 1000 lux. Apply AC DC yoke. Nyalakan AC DC yoke. Lalu benda kerja mulai memagnetisasi. Magnetisasi benda uji dimaksudkan agar benda uji dapat menarik serbuk ferromagnetik yang nantinya serbuk ferromagnetik tersebut akan mendeteksi adanya cacat pada benda uji tersebut. 4. Aplikasi serbuk magnet. Aplikasi serbuk magnet disesuaikan dengan keadaan permukaan pada benda uji. Serbuk magnet yang digunakan adalah tipe basah. 5. Inspeksi. Dimaksudkan untuk meneliti bentuk cacat yang terdapat pada benda uji. Selain itu juga, dari hasil pengevaluasian kita akan dapat menentukan
apakah benda uji harus diperbaiki atau tidak. 6. Demagnetisasi. Demagnetisasi dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan sisa magnet yang terdapat pada benda uji agar benda uji tersebut tidak akan dapat menarik serbu-serbu besi yang nantinya akan menyulitkan proses pembersihan. Demagnetisasi dapat dilakukan dengan menggunakan arus AC atau DC. Jika menggunakan arus AC, benda uji dimasukkan ke dalam koil yang dialiri arus AC kemudian diturunkan perlahan-lahan. Jika menggunakan arus DC, step down bolak-balik berulang. 7. Post cleaning. Post cleaning dimaksudkan untuk membersihkan benda uji dari sisa dari pemberian serbuk magnetik pada saat pengujian. Cara menganalisis hasil pengujian. A. Presentasi. Presentasi laporan harus berisi informasi yang lengkap mengenai jumlah, ukuran, dan lokasi indikasi atau diskontinuitas. Untuk memudahkan pembacanya, laporan disajikan dalam bentuk formulir. B. Rekod hasil inspeksi untuk menjelaskan lokasi dan bentuk diskontinuitas. Rekod permanen diperlukan sebagai acuan pada inspeksi berikutnya. Biasanya bagian-bagian yang diinspeksi ulang akan terlihat bahwa diskontinuitas akan bertumbuh atau tumbuh perlahan-lahan. Ada 3 macam perekaman hasil inspeksi. 3 macam perekaman hasil inspeksi. 1. Menandai pada komponen. Suatu tanda permanen diberikan di lokasi diskontinuitas untuk menghindari perlakuan yang merusak pada saat operasi. Untuk penandaan ini dapat digunakan laguir. 2. Rekaman dengan fotografi. Dengan memotret indikasi, kita akan melihat foto indikasi yang tentunya lebih baik daripada cara nomor 1 karena kondisi indikasi terekam. 3. Metode transfer. Dengan metode ini, indikasi pada permukaan komponen ditransfer ke suatu rekaman permanen dengan cara menggunakan plastik yang diletakkan. Bila menggunakan cara kering lalu direkam. C. Evaluasi indikasi. Evaluasi indikasi diperlukan untuk menentukan lokasi, diskontinuitas atau surface atau subsurface, dan juga jenis diskontinuitas. Untuk itu, inspektor sebaiknya mengetahui sejarah proses bahan yang diuji serta pengetahuan mengenai cacat-cacat bahan yang mungkin terjadi pada proses-proses ini. Secara kasar, diskontinuitas dikelompokkan dalam 1. Diskontinuitas permukaan atau surface discontinuity. Pola indikasinya tajam, jelas, dan rapat, khususnya untuk retakan yang halus dan rapat. 2. Diskontinuitas di bawah permukaan atau subsurface discontinuity. Indikasi tidak begitu jelas, pola lebih acak. D. Standar atau kode yang digunakan. Standar penerimaan hasil permukaan partikel magnetik berdasarkan persetujuan pihak yang bersangkutan sesuai dengan spesifikasi atau kode. 1.
ASME artikel 25 Practice for Magnetic Particle Examination. 2. ASTM nomor SE 709E125 Reference Photography for Magnetic Particle Indication Virus Castings. 3. ASTM nomor SE 269 Definition of terms relating to magnetic particle examination. Kelebihan dan kekurangan magnetic particle test. 1. Indikasi terjadinya cacat atau kerusakan bisa langsung terlihat. 2. Bisa melakukan pengujian di permukaan yang luas. 3. Sangat cocok jika diaplikasikan pada objek yang memiliki struktur atau bagian yang besar. 4. Tidak harus melakukan pembersihan pada objek sebelum pengujian. 5. Dapat menginspeksi daerah luas dan kompleks secara cepat. 6. Dapat mendeteksi flow atau permukaan yang subsurface. 7. Preparasi permukaan tidak terlalu dibutuhkan seperti inspeksi penetran. 8. Indikasi oleh partikel magnet dihasilkan di permukaan dan menggambarkan discontinuity. 9. Harga peralatan relatif rendah. Kekurangan magnetic particle test. 1. Untuk menguji objek yang besar maka dibutuhkan arus yang besar. 2. Lapisan yang melapisi permukaan objek yang diuji dapat mempengaruhi hasil pengukuran. 3. Hanya dapat digunakan pada objek yang memiliki sifat magnet yang tinggi. 4. Membutuhkan pengaturan medan magnet yang tepat. 5. Membutuhkan permukaan yang relatif halus. 6. Cat atau material non magnetik yang melapisi komponen mempengaruhi sensitivitas. 7. Membutuhkan demagnetisasi dan pembersihan setelah pengujian. Sekian dan terima kasih atas presentasi kami yang bermaterikan tentang non-destructive test atau NDT dengan metode magnetic particle test. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaklumi dan bimbingannya. Kita akhiri presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.